Berapa banyak amal sedikit hasilnya luar biasa, berkah karena lantaran niatnya saleh. Sidik lillah wa fillah, karena pengen dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam taktarin bifi'lihi, lam yaktarin bifi'lihi, keinginan yang tidak dibarengi dengan perbuatan. Mau sampai kapan kita jadi orang yang dibenci? Berusaha agar senantiasa kita menjadi orang yang dicinta oleh Allah dan dicinta oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa wal-istifada wal-ifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini Allah ta'ala izinkan kita bisa duduk kumpul meneruskan daripada perjalanan kita menempuh daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya baru alhamdulillah sampai dari perjalanan pulang dari acara maulid di Majlis bin Yahya. Luar biasa, jalanan macet. Ala kulli hal tidak mengurangi semangat untuk istiqomah duduk bareng kita semua di Majlis Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf tadi saya datang langsung buru-buru sebab saya nahan sakit perut. Buru-buru di tol tadi macet ya, jadi buru-buru kita ke kamar dulu beres-beres bersih-bersih baru sekarang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan, masya Allah, di sini juga dari tadi ditemani dengan rintikan hujan. Masya Allah. Ya, ini kayaknya hatinya lagi pada berintik hujan nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita. Yang sudah berkeluarga, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang berkeluarga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kasih jodoh yang soleh maupun yang soleha, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita terusin pelajaran kita. Kemarin kita udah ngebahas daripada furudul wudu, kemudian juga daripada sunanul wudu, sedikit daripada makruhatul wudu. Wa amma makruhatuhu fakatsiratun aidan, minha tarkul madmadah wal istinsyaq wa tarkut tayammuni wa taharati min fadlil mar'ah wa ziyadatu ala thalathi yaqinan wan naqsu anha wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi udhur wa takhlilu lihyati lil muhrimi 'inda ramli wa qala ibnu Hajar yusannu bi rafiqin wal wudu'u minal ma'ir rakid wal israfu fi sabbi wa yahrumu minal masbalati wa mulkil ghairi alladhi la yudhannu radha'u. Daripada hal-hal yang makruh saat kita berwudu itu sangat banyak, diantaranya meninggalkan daripada kumur-kumur, ya. Itu kumur-kumur masukin air hidung keluar lagi kan sunnah, meninggalkannya itu makruh. Wa tarkut tayamun, meninggalkan daripada mendahulukan yang kanan saat kita basuh kaki, basuh tangan, dahulukan yang kanan, sunnah. Kalau kita malah mendahulukan yang kiri maka hukumnya makruh.
Begitu juga saat kita lagi pakai baju, bukan wudu doang, ya. Saat kita lagi pakai baju, pakai celana, ya, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid, kita dahulukan yang kanan. Kalau kita malah mendahulukan yang kiri, kita nggak dapat sunnah, kita malah ngerjain yang makruh. Yang artinya kalau kita ngelakuin, kita nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita ninggalin, kita dapat pahala. Artinya apa? Maksudnya bertentangan daripada sunnah, itu makruh. Ya, mendingan kita kerjain yang sunnahnya. Yang makruh kita tinggalin, biar kita dapat pahala. Arti makruh apa? Dibenci. Artinya itu sesuatu yang dibenci sama Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya nggak suka. Ya, demennya kita mendahului yang kanan. Mau sampai kapan kita jadi orang yang dibenci? Berusaha agar senantiasa kita menjadi orang yang dicinta oleh Allah dan dicinta oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ziyadatu ala thalathi yaginan, ngebasuh lebih daripada 3 basuhan, kumur lebih dari 3 kali kumur, basuh kepala lebih dari 3 kali, ya, itu basuhan yang keempat makruh. Kenapa? Israf, buang-buang air, mubadzir. Jangan lebih dari 3 kali. Yakin, udah yakin 3 kali, jangan pakai dilebihin. Wa naqsu anha, dan juga kurang dari itu. Lebih dari 3 kali makruh, kurang dari 3 kali juga makruh. Nah, tetap sunnahnya 3 kali. Wal isti'anatu biman yaksilu a'dha'ahu bighairi udhrin, minta bantuan saat kita berwudu, minta orang apa itu namanya, wuduin anggota tubuh kita. Mungkin ngerasa udah raja banget gitu minta diwuduin bighairi udhrin, tanpa uzur, kecuali yang uzur emang udah sakit. Kalau wudu diwuduin, kalau mandi dimandiin, sakit nggak masalah. Tapi kalau nggak ada uzur, makruh, jangan. Wudu sendiri, mandi sendiri. Wa takhlilul lihya lil muhrim inda ramli. Takhlilul lihya begini tuh, ya, saat dalam keadaan kita pakai baju ihram, saat kita berihram sedang haji ataupun umrah, wudu jangan pakai begini, khawatir ntar jenggotnya ada yang jatuh akhirnya kena dam. Wal wudu'u minal ma'ir raqid, wudu pakai air yang tergenang, makruh. Sunnahnya pakai air yang mengalir. Kemudian israf, berlebihan menggunakan airnya, dibiarin tuh air ngucur kebuang-buang begitu saja. Juga pakai air musyammas, air yang kena matahari. Disaranin kalau misalkan siang-siang kita ke kamar mandi, kalau bisa biarin tuh kucurin dulu air yang lagi anget-angetnya kena matahari, nggak sehat buat kulit. Wudu mandi wajib juga kalau pakai air musyammas, air bekas matahari, makruh. Ya. Ataupun tempat airnya yang terbuat dari tembaga ataupun gayung dari tembaga, dari kuningan, makruh. Wa mulkil ghair alladzi la yudhannu ridahu, dan kita wudu pakai airnya orang, maksudnya ya kita lagi lewat ngelihat di depan tuh ada keran,
kita main wudu aja, kita main pakai aja tuh air. Yang kita rada syak, kayaknya nih orang kalau gue pakai gak bakal ridho, udah biarin dah, pakai dah. Nah, nggak boleh, jangan. Baru ada yadun kalau tuh orang nggak ridho. Tapi kalau yakin nih orang nggak bakal ridho, haram pakai airnya. Ya. Kalau yadun, dia baru ada prasangka nih orang kayaknya nggak ridho kalau saya pakai ini airnya, makruh. Tapi kalau yakin tuh orang nggak bakal ridho kalau kita pakai airnya, ataupun misalkan kita pinjem sendalnya, nah, itu juga haram. Pakai benda orang tanpa seizin pemiliknya namanya apa? Gosop. Ya, pakai sendal orang, pakai korek orang, dan lain-lain tanpa seizin pemiliknya, gosop. Misal syubhah, samar-samar. Kalau misalkan tuh orang ridho, ya ridho. Tapi kalau tuh orang totonya nggak ridho, ada jengkel, dia lagi mau buru-buru ngeliat sendal nggak ada, lagi dipinjam sama kita, haram jadinya, dosa. Jangan dianggap remeh. Ya, sesuatu yang haram sangat mempengaruhi daripada segala aspek kehidupan kita, urusan rezeki dan lain sebagainya. Shallu ala Muhammad. Kemudian kita baca faslun niyah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Niat yang sebelumnya sudah juga kita bahas. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi atau qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah keinginan yang dibarengi dengan perbuatan. Keinginan yang dibarengi dengan perbuatan itu namanya niat. Ada satu lagi namanya azam. Qasdu syai'i lam taktarin bi fi'lihi. Lam yaktarin bi fi'lihi. Keinginan yang tidak dibarengi dengan perbuatan, itu baru azam. Tapi kalau sambil, ya, contoh, ada orang pengen haji, pengen umroh, niat kencengin, udah, itu belum niat, baru keinginan doang. Saya nabung, nah itu baru niat tuh, saya tabung. Walaupun sekiranya masih jauh banget buat kekumpul duit buat daftar haji atau umroh, tapi dia punya etikot yang kuat, keinginan yang kuat, tabung aja udah. Selebihnya urusan Allah. Yakin udah, niat yang kenceng. Makanya niat dikencengin. Pengen banget haji, pengen banget umroh, nabung dia. Nah, ini niat nih. Karena sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, sesuatu yang dibarengi dengan amal, itu namanya nih niat. Ada usahanya. Kalau cuman baru keinginan-keinginan biasa tapi nggak ada gebrakan, ya, nggak ada usahanya, itu baru azam, belum masuk ke dalam niat. Kalau udah masuk ke dalam niat, kata Nabi, niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis tentang niat banyak sudah kita bahas dan Al-Fakir terangkan. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang beramal akan tetapi buruk niatnya, akhirnya sia-sia apa yang didapatkannya. Berapa banyak amal sedikit hasilnya luar biasa berkah karena lantaran niatnya saleh, sidik lillah wa fillah, karena pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomong-ngomong yang punya, yang belum punya biar beli Safinatun Najah. Iya, siwak juga. Mana ini pada siwak nih? Coba anak hadroh yang pada punya siwak mana coba? Mana siwak? Nah, HP lu pada jutaan, siwak nggak punya. Nyengir baik. Ayo, beneran saya pengen biar kita ini buktiin kita ini cinta sama Rasulullah. Sisihin duitnya 5.000 perak beli siwak. Ya Allah, malu sama Rasulullah. 5.000 nggak mau dikeluarin buat beli siwak. Beli online nggak ngerti, pesan online, tanya sama temennya, tanya sama saudaranya, mau beli dong, cari yang gratis ongkir, atau sekalian dah ke Al-Hawi kalau lagi pas kalian lewat toko minyak wangi ada siwak, paling harganya semahal-mahalnya 10.000, nggak nyampe 20.000. Makan nasi padang lebih dari 10.000 bisa, pakai nambah nasi lagi. Siwak beli, insya Allah siwak. Buktiin kalau kita emang bener. Jangan niat dong pengen beli siwak tapi nggak ada usahanya. Pesan, ayo ya, jangan ngaku murid Madinatul Habib kalau masih nyepelein yang namanya siwak. Jangan ngaku murid aneh kalau misalkan setiap pengajian kagak pernah bawa siwak. Kalau udah beli kemudian lupa, emang benar-benar lupa gitu, itu lain lagi. Tapi kalau emang udah bodo amat aja, nah jangan ngaku murid kalau misalkan masih bodo amat sama siwak. Ayo siwak, siwakan, jangan siwak setan mulut dipeperin mulutnya, rokok, vape pot. Ayo siwak, malu kita sama Rasulullah. Yang bisa nerangin kubur kita siwak apa rokok? Siwak yang terakhir kali masuk ke dalam mulutnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda asing yang terakhir masuk ke dalam mulutnya Rasulullah ini siwak. Sampai Nabi bilang, kalau misalkan saya nggak kesian sama umatku, aku bakal wajibin yang namanya siwak. Tapi Nabi tahu kita umatnya bakal nggak mampu untuk melakukannya. Wa mahalluha al-qalbu, mahalnya, tempatnya, niat ada di dalam hati. Tempatnya niat ada di dalam hati. Makanya nggak ada yang tahu tuh orang sombong atau enggak kecuali dirinya sendiri dan Allah. Nggak ada yang tahu nih orang tulus apa enggak kecuali dirinya sendiri dan Allah. Jangan ngelihat ada orang pakai mobil mewah, pakai emas banyak, kemudian langsung kita bilang, kita tuduh, kita fitnah, ini orang sombong, ini orang ria, ini orang pamer. Ya, yang namanya zuhud itu bukan berarti kemana-mana jalan kaki, kan kemarin udah kita bahas tuh malam Sabtu. Ya. Orang cinta dunia bisa jadi orang yang nggak punya mobil dia termasuk hubud dunia. Kenapa? Iya, dia rela badannya dia sehat sampai sakit, sehat lagi, sakit lagi. Dibela-belain banget. Kalau buat majlis, kalau buat sunnah Rasulullah, buat beli siwak, nggak kayak gitu bela-belainnya. Hati-hati, takutnya hubud dunia. Hubud dunia bukan berarti dia punya mobil mewah, enggak. Kadang-kadang duit ngepas-ngepasan juga bisa jadi hubud dunia kalau kita salah dalam menaruh material duit tersebut. Apabila kita masukkan ke dalam hati kita kecintaan dunia tersebut, udah jalanin aja, udah hidup. Hari ini bakal berlalu, besok juga bakal berlalu. Ada duit, kagak ada duit, 24 jam terus berjalan. Iya, udah jalanin aja. Wa talaffudzu biha sunnatun, melafadzkan niat saat kita sholat,
saat kita wudhu, saat kita puasa, saat berihram, hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Saat kita sholat itu sunnah melafadzkan niat. Saat takbiratul ihram wajib istihdarun niyah, menghadirkan niat di dalam hati. Nggak cukup tuh talafut di awal sebelum sholat. Saat Allahu Akbar dalam hati kita berniat untuk sholat, usolli fardhu subhi rakaatain, kayak begitu. Wa waqtuha 'inda ghusli awali juz'in minal wajhi, dan waktu niat saat kita berwudu itu dimulainya saat kita membasuh pertama kita punya wajah. Basuhan pertama air kena ke wajah kita sudah masuk, kita boleh untuk berniat. Dan disunahkan istihdharun niyah min awal ilal akhir, dari awal sampai akhir disunahkan kita untuk menghadirkan niat. Yang wajibnya saat kita membasuh wajah, hati-hati, satu tuh niatnya bukan awal basuh tangan, itu cuman mungkin talafut doang, menggugurkan sunnah. Yang wajibnya saat basuh wajah tuh baru mulai niat. Nawaitu du'a rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala, atau saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin, wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin, dan tertib dengan tidak mendahulukan rukun yang satu dengan rukun yang lainnya. Urutannya begitu. Basuh muka yang wajibnya ya, basuh muka, kemudian tangan, kepala, kaki. Iya. Tertib harus, nggak boleh diputer, nggak boleh kaki dulu baru tangan, nggak boleh. Adapun perkara mendahulukan tangan kanan dan tangan kiri, kalau misalkan kita lupa itu makruh aja, nggak haram. Tapi kalau misalkan urutan wajib tertib, termasuk daripada furudul wudu. Iqra. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu maduna kullataini wal katsiru kullatani fa aksaru. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kemudian bab selanjutnya adalah bab air. Al ma'u qalilun wa katsir. Air kebagi menjadi dua. Qalil sedikit dan katsir banyak. Air bagi dua, ada air sedikit, ada air banyak. Bagaimana bisa dibilang air itu sedikit dan bagaimana bisa dibilang air itu banyak? Kembali ke laptop, ke kita. Fal qalilu maduna gullataini wal katsiru gullatani fa akthar. Dibilang tuh air sedikit apabila kurang daripada 2 kula. Wal katsiru gullatani fa akthar. Dibilang tuh air banyak apabila 2 kula itu air atau lebih. Bisa dibilang tuh air banyak apabila tuh airnya 2 kula atau lebih. Berapa sih 2 kula? Kurang lebih kalau diliterin sekarang 216 liter. Waduh, bagaimana ngitungnya tuh? Ada tuh juga dijelasin kira-kira kalau pakai zero tangan kita. Kalau model baknya persegi panjang bagaimana ukurannya? Kalau model baknya persegi segi 4 bagaimana modelnya? Kalau baknya bunder maksud saya, bagaimana modelnya? Walhasil kalau sekiranya kan bisa dikira-kira itu airnya ya, kalau kita beli bak tuh biasanya ada
tulisannya tuh nampung berapa liter, ya kan? 216 liter kurang lebih, atau lebih dari 216 liter itu sudah masuk daripada gulaten, termasuk daripada air kathir, air banyak. Makanya kita lihat orang dulu ya, kamar mandi baknya gede, jaga-jaga. Orang sekarang bikin rumah kamar mandinya kecil banget, udah kayak itu kamar mandi buat Pinocchio, apa namanya, kurcaci. Ya Allah, model-modelan kayak saya, Ustadz Fahrul, Habib Syami yang paling ganteng sedunia. Ya Allah, maaf, kalau bikin kamar mandi jangan kekecilan, takut najisnya kemana-mana. Kesian orang istinja ntar, kesian orang kalau mau buang air kecil, mau buang air besar, kalau kekecilan nih akhir repot. Jangan ya. Taruh apa itu namanya, tong sampah kadang-kadang di kamar mandi. Kita lagi pakai, saking kecilnya tuh kamar mandi, kita pakai celana ataupun kita pakai sarung, kesentuh WC ataupun tong sampah tuh sarung kita atau celana kita, yang di situ mungkin bekas ada orang kena kencing cipratan gitu, akhirnya jadi najis kemana-mana, tralala trilili. Makanya saya pesan ya, mudah-mudahan semua pada punya rumah gedong semua, amin. Punya rumah gedong di dunia, punya rumah gedong juga di sorga, amin ya rabbal. Kalau punya syukurannya undang saya. Dan juga Hardroh Darbul Habib, media berkah guru channel, insya Allah yang baca doa Habib Syami, Shallallahu ala Muhammad. Insya Allah saya doain mudah-mudahan yang belum punya rumah biar pada punya rumah, mudah-mudahan yang punya utang biar pada lunas, yang lagi galau garuk-garuk kepala mulu mudah-mudahan diangkat kesusahannya sama Allah, yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, amin ya rabbal. Ya Allah. Wal ghalilu, air yang sedikit itu yatanajjasu biwugu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit itu bisa menjadi air mutanajis apabila kejatuhan najis di dalamnya. Air yang sedikit itu bisa menjadi mutanajis apabila airnya kejatuhan najis di dalamnya. Wa in lam yataghayyar, biarpun tuh airnya nggak berubah, biarpun tuh airnya nggak berubah warnanya, baunya, bentuknya, tapi kejatuhan najis, maka air itu mutanajis. Contoh, maaf, air kurang dari 2 kula ember, kejatuhan, maaf, buang air besar yang kering banget, mungkin dia kagak minum, kering banget, keluarnya pluk, begitu kering, masuk ke dalam air, tuh air nggak berubah sama sekali. Kenapa? Kering, tetap saat itu airnya mutanajis. Tapi ada penjelasannya. Tanajjusuhu bimujarradi mulaqatihi lin najasati wa in lam yataghayyar. Hadza in lam takunin najasatu ma'fuwan anha wa lam yakunil ma'u waridan. Ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Ma'ul ghalil yatanajjas biwu'in najasah wa in lam yataghayyar, hadza illam takun najasah ma'fuwan anha. Air yang sedikit kejatuhan najis, maka air tersebut menjadi air mutanajis walaupun bentuk air tersebut tidak berubah,
ini apabila yang jatuh ke dalamnya adalah najis yang tidak ada maaf untuknya. Ada najis yang bisa dimaafkan, namanya najis ma'fu anha atau najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Ataupun walam yakunil ma waridan, atau air yang tergenang. Kalau air yang mutanajis tersebut udah disiram dengan air yang baru, selesai, ya, tuh air jadi bersih, udah nggak mutanajis lagi. Yang mutanajis itu disiram. Contoh, kita ngelihat air kotor, kita kucurin di ember sampai tuh luber-luber, lama-lama tuh kotoran kan keluar sendiri. Kayak begitu kurang lebih gambarannya. Fa in kanatin najasatu ma'fuan anha lam tadur kallati la yudrikuha at-tarfu al-mu'tadil mutlaqan inda Ramli wa bisyarti alla takuna min mughalladhin inda Ibn Hajar wa kal maitatil lati la damalaha sa'ilun inda syaggi udwin minha fi hayatiha wa hiya ma kanat kal wazaq wa asqar lakinnal afwa anha masyrutun bi alla tughayyira ma waqa'at fihi wa alla tutrah ba'da mautiha illa in kanat tarahu laha rihan au bahimatan qala Imam Al-Khatib au ghaira mumayyiz. Paham? Kan belum dijelasin. Najis yang ma'fu anhu. Apa itu najis yang ma'fu anhu? Kalau kejatuhan najis yang ma'fu anhu enggak menjadikan itu air mutanajis, akan tetapi ada syaratnya juga. Nanti baunya bagaimana, warna airnya bagaimana. Iya, air apa najis yang ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Contohnya najis yang enggak kelihatan bentuknya, ya, kita masuk ke dalam WC umum, kita ngelihat tuh air di bak kayaknya bersih aja, kita cium juga nggak ada bau-bau pesing, kita nggak tahu, ya, mungkin ada apa, nggak kelihatan sama sekali, kita nggak tahu nih, nah ada najis apa kagak. Kalau kelihatan dari zahirnya ya nggak ada, pokoknya nggak kelihatan. Tutupnya ada, tapi kita benar-benar nggak tahu, ya, kalau itu ada najis. Najis yang sama sekali nggak kelihatan dengan kasat mata, itu salah satu najis yang dimaafkan. Ma'fu anhu artinya yang dimaafkan, najis tersebut. Paham? Bukan kita ngelihat orang kencing ke situ kemudian terus kita bilang nggak kelihatan tuh najis, tadi lu lihat najisnya, beda urusan. Itu menurut daripada Imam Romli. Kalau kata Imam Ibn Hajar, nggak boleh najis tersebut daripada kotoran, mau kotoran manusia, mau kotoran hewan, ya, biarpun kecil, ya, nggak boleh. Apabila kita kelihatan gitu, ya. Tapi kalau nggak kelihatan ya enggak. Gimana orang kita nggak kelihatan, kita taunya itu air suci. Wakal maitatil lati ladamalaha sa'ilun inda syagi'udun minha fi hayatiha. Dan juga seperti hewan yang apabila dibunuh nggak keluar darah. Hewan yang apabila dibunuh nggak keluar darah, ya. Kita lagi wudhu, jatuh cicak kecil, mati tuh cicak, tuh airnya nggak jadi mutanajis, sebab kejatuhan hewan yang ma'fu anhu. Terus mana? Buang tuh cicaknya, dodol.
kelar buang wudhu kelar dibuang baru lu wudhu. Terus wudhu pakai air cicak gitu, cicaknya buang dulu, habis itu kita wudhu ya. Cicak yang kecil, yang kalau ini contoh, pokoknya hewan yang kecil yang apabila dibunuh ya dibelek nggak keluar darah. Kalau cicak gede udah keluar darah saya rasa, iya. Lagi kadal, kadal apa ya? Ataupun belalang ya, belalang yang kalau dibelek rada kering ya, kayak begitu. Kemudian wal ma'ul katsir ya, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang banyak itu tidak menjadi mutanajis kecuali apabila berubah air tersebut warnanya, baunya, dan juga rasanya. Air yang lebih daripada 2 kulah, air yang banyak, kalau kejatuhan sesuatu yang najis, itu air tidak langsung menjadi air mutanajis selagi itu air tetap warnanya nggak berubah, rasanya juga nggak berubah, baunya juga nggak berubah. Udah kendus bau pesing, najis. Kendus bau-bau rasanya sepet-sepet gimana gitu ya, jajal ini teh kotok apa coklat, oh coklat Dubai, wah coklat Dubai, coklat payung aja beli. Shallallahu ala Muhammad. Insyaallah kita akan lebih jelas lagi, memperdalam lagi ya, kita baca syarahnya nanti di pertemuan yang akan datang. Sebab mana kitab saya ketinggalan, saya jadi nggak sempat baca ya, sebab di sini saya banyak insyaallah dapat faedah selama waktu mondok yang mudah-mudahan bisa nambah wawasan kita semuanya. Jadi kita tahu saat kita mandi wajib, saat kita berwudu, biar kita lebih hati-hati. Sebab kita wudu, kita mandi wajib, kita harus pakai air yang tahir, mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Nggak cukup pakai air yang suci, nggak cukup. Contoh air yang suci, nih kopi, suci gak? Suci, oh masa najis. Tapi ghair mutahhir, nggak mensucikan. Kopi, siapa yang mau pakai air kopi? Tahir mutahhir, air yang suci mensucikan. Ntar dibahas juga ada berapa jenis air yang suci mensucikan. Air yang ada di rumah kita ya, air hujan dan lain sebagainya ya. Insyaallah mudah-mudahan semua dikasih sehat afiat, kita bisa jumpa lagi, kita bisa ketemu lagi. Saya undang dan saya ajak, yuk sekali lagi kita keluarin rezeki kita, sedekah untuk Maulid Akbar Majelis Madinatul Habib SAW yang akan diselenggarakan tanggal 13 Desember insyaallah. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.